آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita jerak-jerak bersyukur tipa Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, luwih gati sadik ni nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tentunya bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur pula dengan anggota badan. Bersyukur dengan lisan, yaitu lisan niki memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, menyebut-nyebut nikmat niki datang dari Allah. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sebutlah dia. Ulama kita mengatakan sebutlah dia, ai bersyukurlah dengan lisan-lisan kalian. Jadi lisan no bersyukur tersebut nikmat niki ya dengan Allah nikmat no nganta. Kita memuji Allah alhamdulillah nganta. Kemudian yang kedua, hati niki ate no endah. Na akuin nikmat niki benar-benar datang dari siapa? Dengan Allah. Ndek na karena kehebatan titen ndek. Ndek na karena kepintaran titen ndek. Ndek na karena dan lain sebagainya ndek. Selapuan niki murni datang dari siapa? Allah. Mesa-mesa na jamak. Iya jamaknya ada itu selapuan ini. Ngenuang kunta ngaku dalam hati ente. Dan itulah dia bersyukur dengan hati. Ya, karena selapuan niki memang benar demikian, murni datang dari Allah. Sehingga atente dah meyakini demikian. Selapuan niki kalau bukan karena Allah, dia tegin berdua sedikit pun nikmat ini. Dari lisan bersyukur, hati bersyukur, badan juga demikian. Awak no bersyukur. Allah berfirman, i'malu ala Dawuda syukra. Amalkanlah wahai keluarga Daud syukur. Amalkan syukur, yaitu amalkan dengan anggota badan syukur niki. Ngombe kenana amalkan dengan anggota badan syukur itu, yaitu gunakan nikmat niki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi nih kita nikmat sehat, sila tergunakan sehat niki untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum datangnya sakit. Ini kita sakit ini tersakit, ini gratis. Kemudian sadek nih kita kecerdasan, gunakan kecerdasan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena lun kena datang sopo masa hilang kecerdasan, no, hilang. Sadek ini kita kekuatan isi Allah, gunakan kekuatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Karena sopo jelo laun gini hilang kekuatan ini, gini hilang. Nikmat hidup, gunakan hidup niki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sopo jelo gini hilang hidup gini hilang. Ini ya hilang atau ndek? Ini gini hilang doang, gini hilang sesehat-sehat deh gini hilang doang. Sehebat-hebat deh gini hilang doang, sepenting-penting deh gini hilang doang. Amun Nabi ente doang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, bapa lagi kita ini dia tegin kakal. Cepat atau lambat ya, maka kita akan meninggalkan dunia niki. Angkan engke masih terberdua nikmat hidup, gunakan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bil munasabah sesuai dengan momennya niki. Ya, ngone mau ita info Ustadz kita Ustadz Yazid hafizahullah taala, beliau sudah meninggal dunia. Ya, Ustadz Yazid si aran itu Syekh Yazid noh. Sekarang datangin itu lah tahun 90-an. Tadi beliau rahimahullahu taala meninggal dunia sepulang beliau dari haji. Ya, mudah-mudahan ke Haji Sirubin menjadikan beliau sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawaladathu ummuh raja'a min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Mudah-mudahan beliau dengan haji itu pulang ke Indonesia seperti hari dia baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruh amal jariyahnya tetap mengalir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau rahimahullahu taala. Karena mau tidak mau dakwah sunnah niki beli jasa nya ke buka angin telangan. Ya, besar jasa beliau rahimahullahu taala di dalam membukakan kita jalan dakwah sunnah le Indonesia secara umum dan khususnya le Lombok niki rahimahullah. Beliau meninggal berjemaah sulikna bersiap-siap selain Malik. Ya, siap-siap karena nikmat niki nikmat kehidupan topok jelo ginem baitnya doang isi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, selapuan siara li ita niki milik Allah, dan suatu hari nanti akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selama masih ada nikmat-nikmat niki di kita, sila manfaatkan dia sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa tiang ya setiap kajian malam membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana malam niki kita akan membaca bab yang ke-11. Beliau di sini rahimahullahu taala mengatakan babul mujahadah. Bab tentang al-mujahadah, yaitu tentang berjuang, perjuangan sungguh-sungguh, ndek terlemas-lemas, ndek setengah-setengah, tapi dalam agama harus ada perjuangan, harus bersungguh-sungguh, harus berjuang dalam agama ini. Apa perjuangan ini? Memperjuangkan agama ini. Agama ini perjuangan. Ya, seseorang dia harus berjuang. Nabi bahasa dasan bagian berjuang. Berjuang waduh anakah? Nggih, berjuang nggih. Berjuang. Ya, apa rana berkorban, bersungguh-sungguh membela. Ya, dan artinya mujahadah ini apa bela agama ini nih, agama ini bela. Ndek kem bela diri, ndek ndara gawe diri ini marang ngone no. Diri ini gini lang. Ndek kem bela parane yayasan gini lang. Ndek tembela madrasah, bela ormas, bela pendek gini lang dang. Yang kita bela apa? Agama Allah kita bela. Ya perjuangan.
Sunnah ini tabila sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu teh perjuangan. Ya, dia ini maksudnya berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalil-dalil tentang al-mujahadah, kita baca sedikit perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan kitab niki. Beliau mengatakan al-mujahadatu ta'ni mujahadatal insani nafsahu wa mujahadatahu ghairahu. Mujahadah, berjuang, itu adalah manusia berjuang melawan dirinya dan melawan orang lain. Berarti berjuang bagi dua. Berjuang melawan diri dan berjuang melawan orang lain. Ternyata ulah tuh berjuang lawan diri ini nih. Kemudian beliau mengatakan fa amma mujahadatul insani nafsahu fa innaha min asyaqqil asya, kata beliau. Manusia melawan dirinya inilah sesuatu yang paling berat. Melawan dirinya itu yang paling berat. Ngonek berjuang bagi pira berjuang bagi dua, berjuang melawan diri dan berjuang melawan orang lain. Syekh mengatakan di sini berjuang melawan diri ini yang paling berat. Ini yang lebih berat dari berjuang melawan orang lain. Kemudian beliau mengatakan wala tatimmu mujahadatul ghair illa bimujahadatin nafsi awwala. Dan tidak mungkin kita akan melawan orang lain sebelum kita melawan diri kita sendiri. Dek tegin ini berjihad lawan dengan amun dek teman itu berjihad ngelawan diri teh. Kita mungkin kan jihad lawan musuh, sendek man teh jihad lawan diri teh. Ngombe kena ini. Beliau kemudian mengatakan wa mujahadatun nafsi takunu bi an yujahidal insanu nafsahu ala syai'ain. Melawan diri, berjuang melawan diri itu berjuang dalam dua hal. Ngena Malik. Ini beliau niki memang insyaallah di antara keistimewaan Syekh Al-Utsaimin niki, beliau mampu menjadikan sesuatu yang sulit bau yang jelasangnya dengan mudah. Ya keistimewaannya beliau ini. Ya, di antara teknis beliau jelasang nu cekat yang bagi-bagi yang itu. Sehingga dengan cara dibagi-bagikan ngono mudah itu paham. Beliau mengatakan berjuang bagi dua, berjuang melawan diri, berjuang melawan orang lain. Berjuang melawan diri ini dalam dua hal. Berjuang melawan diri itu dalam dua hal. Apa dua hal itu? Ala fi'li ta'at wa ala tarkil ma'asi. Beliau mengatakan berjuang melawan diri itu dalam dua hal. Besi dua hal ini yaitu berjuang melawan diri dalam melaksanakan perintah dan berjuang melawan diri dalam meninggalkan maksiat. Berjuang lawan diri akhirnya tetap taat kepada Allah. Yang kedua, berjuang lawan diri akhirnya nenggawe maksiat. Tetap nggawe ketaatan, perlu ternyata perjuangan para jemaah. Perlu berjuang. Meninggalkan kemaksiatan ini perlu perjuangan. Luar biasa perjuangan dibutuhkan. Dan kata beliau tadi, ini lebih berat ini. Berjuang melawan diri daripada berjuang melawan orang lain, melawan musuh. Ini lebih berat, berjuang melawan diri sendiri.
Berjuang melawan diri agar tetap melaksanakan perintah. Contohnya kata beliau di sini, contohnya misalkan mujahadatun nafsi 'alal ikhlasi lillah. Berjuang lawan diri akekna tetap ikhlas. Na tetap ate ini berbuat benar-benar hanya karena Allah. Ikhlas ini butuh perjuangan. Ndek ini datang meesana, ndek ini harus diperjuangkan agar kita bisa ikhlas. Ya, makanya kemudian beliau mengatakan, menukilkan ucapan salah seorang salaf. Beliau mengatakan, salah seorang salaf itu mengatakan, majahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha alal ikhlas. Salah seorang salaf niki mengatakan, saya tidak pernah berjuang melawan diri saya melebihi perjuangan saya agar diri saya ini tetap ikhlas. Dalam arti denara sih lebih berat di dalam melawan diri ini melebihi beratnya berjuang agar kita tetap ikhlas. Ya paling berat, akid tetap ikhlas ini berat. Kenapa demikian? Karena memang ikhlas ini siaran ikhlas. Ini berarti diri ini ndek nemu apa-apa. Ndek nemu apa-apa. Siaran ikhlas. Benar-benar yang kita lakukan itu semuanya untuk Allah. Diri ini ndek nemu pujian dengan manusia, ndek nemu sanjungan, ndek nemu kedudukan, ndek nemu apa. Ini ikhlas. Sedangkan diri ini kan ya demen terhormatin, demen terpuji, demen tersadik kedudukan. Dia ngeno ke diri ini. Ngeno diri ini. Nah, siaran ikhlas diri ini ndek nemu apa-apa. Ya, angka ampun berat siaran ikhlas. Makanya salaf ini mengatakan denara bepe si paling berat yang saya lawan pada diri saya melebihi beratnya yang namanya ikhlas. Karena butuh perjuangan siaran ikhlas. Yang pun berat gara-gara jiwa ini diri ini dia nemu apa-apa mau ikhlas. Jangankan dia mau apa-apa. Dia temu raskin doang kan ngamuk kita nih. Demo raskin dengan desa, ngamuk kita demo desa gitu kan. Ya, apalagi hal yang lebih dari itu berat. Nah, akid tetap ikhlas butuh perjuangan. Lawan diri ini, ingetin ya. Aku berbuat bukan karena engkau wahai diri, tapi karena Allah terus doang terus. Berat atau ndek niki? Berat jadi berat. Dan dia butuh apa? Mujahadah, perjuangan. Terus perjuangkan dia agar hati ini kita tetap ikhlas. Kemudian contohnya endah berjuang dalam ketaatan, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah berat atau ndek? Berat sholat berjamaah ini. Ringan bagi orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah. Sebagian dengan memang ringan langkahnya ning masjid. Alhamdulillah padahal balina jauh. Tapi dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya ringan naik. Sebagian dengan berat. Ya, oleh karena butuh perjuangan dan lawan diri ini. Lagu agama ini aneh seri berat sopo ibadah seri belik pahalana subhanallah. Di saat awal-awal lawan diri akikna bau ikhlas, akikna bau sholat berjamaah, akhirnya berakhlak mulia, berat terus li awal-awal. Lagu ini belik pahala ini, si berat ini, li saat berat ini. Oleh karena jangan nyerah mun berat, justru li saat berat ini, tono belik pahala ini. Ya ajruki ala qadri ta'abuki, kata Nabi SAW kepada istrinya Aisyah. Pahalamu Aisyah sesuai dengan kelelahanmu. Sere delelah, sere belik pahala anda. Nah ini berat awal-awal dalam melakukan ketaatan. Jangan disepelekan, justru ino belian pahalana. Dalam arti mari lawan dia walaupun berat.
Kemudian beliau mengatakan di sini di antara perkara berat juga yaitu puasa. Puasa ini berat. Bahkan kata beliau di sini, bahkan sebagian orang mau datang bulan Ramadan seolah-olah gini tertimpa si gunung. Datang Ramadan Malik puasa ante wah ini bau wah marak sebelumnya bau itu tali bangkat bebas tali bangkat sebelumnya nang kata Ramadan berat wah ngene anggapnya puasa no berat. Nah, agar bisa berpuasa butuh mujahadah, butuh berjuang. Agar bisa berpuasa. Apalagi petani, apalagi buruh kan berat puasa no. Dia dengan oke, kita nabi itu tanya petani atau buruh atau nabi ini. Rapat pekan ruana besang pedagang ruana ini. Atau petani ada luwe seruan. Sebagian kita mau datang bulan Ramadan seolah-olah datang apa ini dengan kesulitan besar. Nah, di saat ada rasa gitu lawan diri Apalagi karena semanda kita sekarang berada di bulan Al-Muharram. Di mana bulan Muharram niki afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Al-Muharram. Sebagus-bagus puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Al-Muharram ini. Sehingga silakan perbanyak puasa di bulan ini. Perbanyak puasa. Ya, karena bulan ini bulan termulia untuk puasa setelah bulan Ramadan. Terutama nanti pada tanggal 10 Al-Muharram. Ini terutama. Sejelu ini doang 10 Al-Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura, pahalanya ya menggugurkan dosa satu tahun. Ya, terutama jemaah tanggal 10 Al-Muharram. Jelo Nabi kira-kira 10 Muharram Rubin hasil ru'yah tanggal 1 jatuh pada hari Senin. Hasil ru'yah mun sidang isbat dia pemerintah teh dulu sidang. Sidangnya hanya di Idul Fitri, Idul Adha dan Ramadan, enggak itu sidang. Ya, adapun selain itu ya diserahkan kepada ormas-ormas untuk ru'yah. Nah, sebagian ormas melakukan ru'yah dan ternyata tanggal seki Al-Muharram jatuh pada hari Senin. Namun tanggal jelo Senin tanggal seki, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu berarti. Jelo Rabu itulah dia tanggal 10 Al-Muharram. Jelo Rabu, makin jelo Nabi makin Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya, Rabu itu tanggal 10. Tanggal 10 Al-Muharram tono kota puasa. Lagu jelo tanggal 10 niki dengan Yahudi puasa ya endah. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita selisihi Yahudi dengan cara puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Yang paling afdal puasa satu hari sebelumnya, tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, tanggal 9 dan tanggal 10 berarti jelo Selasa, kencet jelo Rabu. Usahakan kita puasa besok. Insyaallah, mah jelo Rabu, ini jelo untuk berrebu manjur ini. Jelo untuk berrebu nang kajenana. Tadi kena bekadi pengajian si mangkin niki mujahadah berjuang. Berjuang melawan diri dengan berrebu alur. Tapi puasa tetap jalan, ya puasa tetap jalan. Nah di sini beliau mencontohkan di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan dia berat yaitu puasa. Maka perlu mujahadah, perlu berjuang melawan diri. Niki contoh dari perbuatan-perbuatan yang berat di dalam melawan diri. Makin ada juga di sana larangan-larangan yang berat.
Ya, dan kita perlu melawan diri. Apa contohnya? Niki syekhnya di contoh nih, dina tiang, syekhnya di contoh. Nabi ngana al-mithlul awal, contoh yang pertama ad-dukhan, ngana. Contoh yang pertama adalah rokok, ngana. Syekh nu ngana ini dina tiang ini. Syekh nu jama nulis ini. Di antara larangan yang berat untuk ditinggalkan kaum muslimin sekarang adalah ad-dukhan, ngana rokok. Tetuna kini. Soal yang ditangulak ngerokok ini tahu rasanya masih. Tentu ke berat rokok nu. Berat ganti. La ilaha illallah. Hah? Nikmat no luar biasa. Berarti tetuna Syekh ini. Ya, beliau mengatakan di antara hal yang sulit ditinggalkan oleh kaum muslimin sekarang ad-dukhan. Berarti ini butuh perjuangan ini. Den ini jerang diri ini butuh de berjuang, ake de ini jerak. Karena marangan perlu ngelawan diri, dan ngelawan diri ini lebih berat dari ngelawan musuh. Nah, tene lawan diri ake terjerak ngerokok. Karena ini diantara larangan yang sulit ditinggalkan oleh kaum muslimin. Larangan. Ya, larangan berarti haram atau enggak? Haram dia. Syekh di sini mengatakan dulu di awal-awal ulama kita khilaf masalah rokok. Minhum man qal innahu halal. Di awal-awal sebagian mengatakan rokok itu halal. Arak ngenang ya haram, arak ngenang ya makruh tengah-tengah, laik le awal. Ya, kemudian hatta walakin ba'da an madat al ayyam. Tapi setelah berjalan sekian tahun, tabayyana tabayyunan la syakka fihi annahu haram. Setelah sekian tahun berjalan, jelaslah dan sangat jelas bahwasanya rokok ini haram. Jelas dan sangat jelas. Ya, kenapa demikian? Li'annal atibba yajma'un, li'annal al-atibba ajma'u ala annahu mudirrun bis-sihhah. Karena seluruh dokter sepakat siaran rokok niki memudaratkan. Bahkan di dokter doang pen rokok nu ngenang anu eta. Si mia angit rokok nu. Nabi ngena si mia angit rokok membunuhmu. Bapak ki kurang na malik ini. Si miang itu rokok ngenang rokok membunuhmu. Nangke entiang piang ide cendol. Cendol ini cendol. Terus yang tulis cendol ini membunuhmu kata yang ana. Kira-kira rani kita nginam mah. Basang laporan di taning polisi rona. Astaga ya miak cendol racun ngendeng ana. Lagu rokok negara rokok membunuhmu. Woi, selapuan tem beli ya, selapuan tem jualan. Ini menunjukkan sepakat itu rokok itu memudaratkan. Iya kena Syekh tadi. Ya, jadi kalau dulu di awal-awal khilaf memang ulama. Namun nangkeje jelaslah rokok ini memudaratkan, maka dia haram. Karena agama Islam mengharamkan segala hal yang memudarati badannya kaum muslimin. Apapun mudarati awak teh haramang. Liantarana adalah rokok. Nah niki contoh hal yang berat ditinggalkan oleh kaum muslimin sehingga kita butuh berjuang para jemaah. Butuh berjuang untuk meninggalkannya. Amun ngone kita butuh berjuang untuk melaksanakannya, yaitu ikhlas, salat berjamaah, puasa. Mun mungkin niki kita butuh berjuang untuk meninggalkannya. Apa itu? Di antaranya Nabi tadi. Nabi contohnya ngone yang butuh kita berjuang untuk meninggalkannya. Nabi contohnya sepi. Dia nyimpan si baru liwat-liwat lah kan. Yaitu rokok ini kita berjuang ya, dan saling nasihatin tetap saling menasihatin
agar kita bisa meninggalkannya. Dan panjang lagi di sini penjelasan Asy-Syaikh tentang mujahadatu an-nafsi, berjuang melawan diri. Jadi berjuang bagi dua, berjuang melawan diri dan berjuang melawan orang lain. Berjuang melawan diri dalam dua hal, berjuang melawan diri dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah. Si kedua, berjuang melawan diri dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makin singone berjuang bagi dua, lawan diri dan lawan orang lain. Nabi kena melawan orang lain. Asy-Syaikh di sini mengatakan mujahadatul ghairi tanqasimu ila qismain, qismun bil ilmi wal bayan wa qismun bis sayfi was sinan, kata beliau. Melawan orang lain maksudnya melawan musuh, ini terbagi menjadi dua, yaitu melawan musuh dengan ilmu dan penjelasan. Melawan musuh menggunakan ilmu dan penjelasan. Si kedua, melawan musuh dengan mengangkat pedang. Melawan musuh dengan mengangkat pedang. Ini ternyata butuh perjuangan dan ngelawan musuh. Liantara melawan musuh adalah dengan ilmu. Ya, di sini Syekh mengatakan mujahadatuhu bil ilmi fahuwa alladhi yatasamma bil Islam wa laysa minal muslimin. Saino si telawan ngadu ilmu, saino, kata beliau, yaitu orang-orang yang menamakan dirinya muslim padahal dia bukan muslim. Ia ngaranin diri ina Islam padahal ino dia Islam ino. Ini perlu dilawan yang begini-begini. Nabi terkadang ngelawannya ilmu, kadang lawan. Sebarkan ilmu. Simbiaran ilmu juluk niki. Simbiaran ilmu niki. Ilmu ngontak no ki ngono. Ya, ilmu kanuragan, ilmu kelep. Ini kira ilmu niki. Jadi ilmu dikatakan ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Siaran ilmu yaitu firman Allah, Al-Quran. Si kedua, qala Rasul, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis. Si ketiga, qala sahabah, ucapan para sahabat as-salaf, para pendahulu kita. Ini ilmu. Nah, orang-orang yang mengatakan ini Islam, ini Islam, ini Islam, padahal itu bukan Islam, harus dilawan menggunakan ilmu. Yaitu dengan Quran, hadis dan penjelasan para salaf. Siapa itu orang-orang yang mengatakan ini Islam padahal itu bukan Islam? Mithlul munafiqin, kata Syekh. Contohnya seperti orang-orang munafik yang dia mengatakan dirinya Islam padahal dia bukan Islam. Wa ahlil bid'ah, dan seperti ahlul bid'ah. Mereka-mereka yang mendatangkan hal baru dalam Islam padahal itu bukan Islam. Perlu itu diperangi. Dengan apa? Dengan ilmu perangi dia. Sampai yang kebenaran, sampai yang dalil, sampai yang hujjah. Tentunya sampaikan dengan hikmah, dengan cara yang bijak dan nasihat yang baik. Karena memang mereka melawannya dengan ilmu, melawannya. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, fa inna haula la yumkin an nujahiduhum bisilah. Mereka orang-orang seperti ini enggak mungkin kita perangi dengan pedang, enggak mungkin. Perangi dia dengan hujjah. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, hai nabi, jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang kafir, wal munafiqin, dan berjihadlah melawan orang munafik. Waghluz alaihim, dan tegaslah kepada mereka. Di sini disuruh kita merangi orang kafir dan merangi orang munafik. Kata Syekh di sini, orang kafir diperangi dengan senjata, orang munafik diperangi dengan ilmu dan penjelasan. Orang munafik nggak bisa diperangi dengan senjata, nggak bisa.
Dengan munafik kita merangin ngadu senjata. Kenapa? Karena dia menampakkan Islam. Dia nempuang Islam. Sehingga nggak bisa diperangi dengan senjata. Bareh orang akan mengatakan, yo kan Islamnya mati Islam. Ngene. Makanya orang-orang munafik niki di zaman Nabi SAW tawakna dengan si munafik itu si Nabi SAW. Lagu dia nyebut taranna. Dia meranginnya dah. Kadang-kadang kelepos dengan ucapannya dengan munafik itu. Kendaitan isi sahabat. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah munafik ini kupanggal ke belongnya ya Rasulullah. Ngene. Nabi kita mengatakan, jangan. Kalau kita membunuh sesama muslim, bongkar dengan kafir bareh. Ngene. Makanya orang munafik nggak bisa diperangi dengan pedang. Lagu Nabi kayak aduna meranginnya ilmu dan penjelasan. Adapun orang kafir yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin, ia perangi ngadu senjata. Nah, di sini berarti berperang melawan orang lain ya terbagi menjadi dua, berperang menggunakan ilmu dan penjelasan, yang kedua berperang menggunakan senjata. Ilmu dan penjelasan ini bagi orang munafik, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa dan seterusnya dengan ilmu dan penjelasan. Adapun orang kafir diperangi dengan api pedang. Lagu ingat dengan kafir niki bagiannya itu si ulama menjadi 4 bagian para jamaah. Ini itu karang-karang berbagi dengan ngone ini. Jadi dengan kafir niki 4 bagian. Ya, ini dibagikan kita oleh para ulama. Kita arah-arahnya orang kafir muharib. Itu orang kafir yang kita berperang dengannya. Marak makin Palestina lawan Yahudi. Ini yang mulai sepakat untuk saling perangin ini. Ya rana kufar muharib, orang kafir yang berperang dengan kita. Orang-orang kafir seperti ini bembeng kota dait dia saat peperangan bunuh dia kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir yang kita sudah sepakat untuk berperang dengannya. Kemudian yang kedua ada namanya orang kafir zimmi. Arane zimmi. Yaitu orang kafir yang dia membayar upeti kepada negara Islam. Dia berada di suatu negara dengan kafir ini. Lagu dia sangat lemah, negara kafir ini sangat lemah. Sehingga dia khawatir nanti direbut oleh kaum muslimin. Nah, akendak tetap perangin, siap dia bayar upeti. Ini arana kafir zimmi. Lagu le zaman teniki denara kafir zimmi. Denara. Kenapa? Karena orang Islam lemah. Denara negara kafir bayar upeti tipe negara Islam denara. Karena sekarang kaum muslimin sedang lemah. Nah, laun munara si bayar upeti tipe negara Islam itu namanya kafir zimmi. Kafir zimmi nggak boleh diganggu. Dia terkanggung gangguan dikanggu. Kafir zimmi yang bayar upeti itu. Ada kemudian yang ketiga namanya kafir muahad. Orang kafir yang kita ada perjanjian untuk hidup rukun, hidup damai. Ya, tidak terjadi peperangan. Bemara itu makin kan luwe dengan kafir sedih-sedinten. Pulau sebelah dan sebagainya. Lagu apa janji itu untuk apa? Hidup damai. Maka nggak boleh mengganggunya, nggak boleh. Ya, sehingga ganggu mereka. Beliau SAW mengatakan, dek negin ngambu ambun surga. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Sehingga mati dengan kafir mu'ahad, dek negin ngambu ambun surga. Dan yang ketiga adalah kufar musta'man narana. Yang keempat, kufar musta'man, yaitu orang kafir yang kita ada perjanjian perang dengannya, lagu temeyaning negara Islam minta diamankan di negara Islam. Maka harus diamankan dan tidak boleh diganggu. Amunnya tamani negara Islam terus nyandeng jaga aku, ngana tiba dengan muslim. Dengan muslim itu walaupun satu orang siap menjaga dia, maka seluruh negara itu nggak boleh ganggu dia. Ini arana kufar musta'man.
Ya, pada marah dengan melancong aing negara kita ngadu pisah ini berarti dia sudah siap dijaga keamanannya, enggak boleh diganggu. Tadi kata cuma arah dengan Israel, teman dengan Indonesia, lagu sakmu ya pisah Indonesia, maka enggak boleh diganggu, enggak boleh diganggu. Ya, kenapa? Karena dia sudah mendapatkan keamanan dari kaum muslimin. Ini 4 jenis kufar yang boleh dibunuh hanya satu. Yang mana itu? Kufar yang kita berjanji untuk berperang dengannya, sepakat tegin perang. Hanya itu yang boleh dibunuh. 3 jenisnya nggak boleh diganggu. Sehingga ganggu ya, maka dia akan siap-siap berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maksudnya di sini musuh yang diperangi dengan pedang adalah orang kafir yang kita sudah ada kesepakatan berperang dengan dia. Ya ino sita terperangin. Nah, niki pembagiannya para jamaah, berjuang bagi 2, berjuang melawan diri, berjuang melawan orang lain. Berjuang melawan diri dalam 2 hal, dalam perintah Allah dan dalam larangan Allah. Nabi contohnya larangan ngone. Nabi contohnya ruku, alhamdulillah. Kemudian perang melawan orang lain, melawan musuh bagi 2, yaitu perang menggunakan ilmu dan penjelasan. Itu memerangi orang-orang munafik dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perang menggunakan senjata, yaitu memerangi orang kafir yang kita sudah ada perjanjian perang bersama mereka. Nah, niki sekali penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin tentang bab al-mujahadah. Mungkin kita baca berapa ayat di sini beji engkah waktu. Ya, pertama di sini Al-Imam An-Nawawi nulisangita ayat dalam bab ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang pada kami, bersungguh-sungguh mencari jalan kami, berjuang dia, berkorban dia, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjuki dia jalan kami. Pasti kena sadik ya hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngombe ini bel kelas ini. Nggih, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Maka tidak ada khawatir berbuat kebaikan para jamaah sekecil-kecilnya, karena orang-orang yang berbuat kebaikan akan dibersamai dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus meneruslah beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin kepada kalian. Nabi kenana al-yaqin itu kematian. Sampai datangnya kematian kepada kalian. Karena kematian diantara namanya adalah al-yaqin, sesuatu yang yakin, diyakini. Yaitu karena dia datangnya pasti kematian niki, makanya dinamakan dia al-yaqin. Nah, teruslah berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian kepada kalian. Di ayat yang lain Allah berfirman, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan teruslah berzikir, menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, watabattal ilaihi tabtila. Dan maksimallah kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimal dan setengah-setengah. Ya, dalam beribadah silakan maksimal beribadah, dalam salat sila maksimal salat dan seterusnya. Watabattal ilaihi tabtila. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sai ngamalang sopo amalan yang kecil, mithqala dzarrah, sebesar biji dzarrah. Sebagian mengatakan mundemelena orang dzarrah ngana degita
Gelemak pas dem buka jendela nu. Pas buka jendela kan kelep kerepuk nu. Terus kena si sinar matahari. Ino li antara arti dzarrah. Nah, mun dengan amalan sopo amalan sebelah ino amalan sopo amalan. Maka pasti sida akan mendapati balasannya. Sengano mara ino beli kebaikan gawe de ginen dait doang balasan. Sebelah ino kemaksiatan gawe de ginen dait doang dah. Ya, sekecil apapun perbuatan pasti kita akan dapati khairan iyarah. Kebaikan iyarah pasti dia akan lihat nanti hasilnya. Kemudian di ayat yang lain karing 2 ayat niki, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Di ayat yang lain Allah berfirman, dan apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian tajiduhu indallah, pasti dagin dait yele sisi Allah, pasti. Allah berjanji nih. Dan dia maha menjaga, Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita semuanya terjaga. Tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Yang di sisi Allah itulah yang lebih baik dan itulah yang lebih besar balasannya daripada balasan dunia. Yang di sisi Allah lebih besar balasannya. Terakhir ayat terakhir, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan untuk kebaikan, pira-pira impakang de untuk kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Apa-apa de impakang untuk kebaikan, impakang de kepeng 500 rupiah nyebo-nyebo ideng tahu ini si Allah Subhanahu wa taala. Ideng impakang balung ngangkat seke ember untuk ngecor masjid misal, tahu ini si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kebaikan jangan diremehkan, mari terus berjuang untuk terus melakukan kebaikan, ya, dan sebaliknya terus pula kita berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan. Niki ruana yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang baca dan sida semua yang mendengarkan, dan mudah-mudahan jelas munara niman jelas bareh teketuanang setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Arak ke sini man jelas ini. Nggih, sila aja. Ya. Ya. Kita ke datang petunjuk atau petunjuk no datang diri no. Masya Allah. Ya, inilah dia rahasia hidayah ino. Ya rahasia ino. Dan memang hidayah ini harus dicari, harus tepita. Kan guru terbaca, walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari petunjuk kami, berjuang dia mencari petunjuk dari Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuki dia jalan kami. Dari yamita hidayah at-taufiq, yamita hidayatul irsyad, Allah nyadai hidayah taufik itu. Ya, oleh karenanya hidayah ini harus tepita ya. Harus tepita. Dengan cara apa? Pertama dengan cara membersihkan hati itu bersiang ya. Ya ini penting sekali marangone ikhlas. Pertama bahas. Keikhlasan harus berjuang luar biasa nih. Ya. Setelah hati bersih, si kedua terus mencari ilmu no. Peta ilmu no. Karena mun salah sopo ini dinarak benen ini. Den ini berdua ilmu lagu ate dina bersih den ini. Atau sebaliknya ate bersih lagu dari ilmu den ini sudah. Ya, harus keduanya ada. Oleh karenanya butuh perjuangan. Angka ita ya ida pada siwa mau hidayah, bersyukurlah kepada Allah. Ya luwe dengan tono cerdas, ida bahkan profesor. Lagu dia mau angnya Islam ini dia mau. Bahkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal laran ya sebelumnya kan namanya Abul Hakam, saking cerdasnya ya pinter ya tapi karena kepinterannya tidak menjadikannya menerima Islam, gentinya jadi Abu Jahal ya. Kenapa? Karena dia memiliki zakat, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Sadikna kecerdasan isi Allah, lagu ndekna tersadik kesucian hati isi Allah Subhanahu wa taala. Angka hatinya perlu kesucian. Akikna bau nerima kebenaran. Mara Abu Jahal lo pinter. Lagu hatinya dia bersih sehingga tidak bisa menerima kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih dari itu lagi misalkan contoh iblis. Oh luar biasa ini dia. Ya dia jauh ia mengenal Allah daripada kita. Tapi apa? Aba wastakbar kata Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan dan dia sombong. Mbetana kesombongannya hati. Keilmuannya luar biasa iblis. Di atas dia bersama malaikat. Ya, tapi tidak ada kesucian hati. Angka jaga hati ini bahaya nih. Atau sebaliknya berdua kesucian hati lagu di nara ilmu. Ya, maka ini juga akan menjadikannya tersesat. Di antaranya misalkan orang-orang Nasara contohnya, mereka orang-orang yang hatinya lembut ngene, tapi tidak mendapatkan hidayah karena kejahilannya. Oleh karena kita sekarang harus menggabungkan antara ngone ilmu dan hati yang bersih itu. Dan ini kedua ini butuh perjuangan atau ndek? Butuh perjuangan. Perjuangan membersihkan hati ini berat. Bahkan Syekh Al-Utsaimin tadi mengatakan, salah seorang salaf mengatakan bersiang hati ini yang paling berat dalam perjuangan. Si kedua ngaji ini butuh perjuangan ini.
Ya, apalagi kita makin muntuah tokol ngeno arak kipas angin 5 menit doang pedem toh. Muntah dengar pengajian 5 menit pedem itu. Lagu mun lain terdengar dia masalah berjam-jam siap gitu. Ya ini menunjukkan ilmu ini berat, tidak berat. Nengke muntah nongkrong-nongkrong, yang nganggur-nganggur lebo atau lembe ngono. 2 jam luar biasa ngerausang politik misal, ngerausang sembako, ngerausang apa, malik ngono. 2 jam tokol itu. Lagu begitu ngerausang dakwah tono. Ngerausang qala Allah, qala Rasul. Buik gin pada ule isin berugaan. Karena berat siaran dengar ilmu ini berat, tidak berat. Nengke toko le bok misal ke, apa terosang lo mengingso hidapna. Lagu begitu ngerosang ilmu langsung be mencar selakuan. Aru sok alim ngena aru apa ngena malik bilin itu. Karena memang berat ilmu ini berat. Ya, oleh karenanya butuh perjuangan marangone lawan diri agar mau menuntut ilmu, agar mau juga yang kedua membersihkan hati. Dan yang sudah berilmu lebih butuh lagi dia menuntut ilmu. Siwah berilmu ide-ide kan dengan alim doang ide ini masya Allah ini. Dasan bagi kan naruh 2 kali udah sepekan ngaji. Bukan alim-alim wah ide ini masya Allah. Ide siwah berilmu lebih butuh lagi terhadap ilmu itu. Lebih butuh. Ya, karena mau berilmu dengan seolah-olah jadi kanggo salah. Mau salah nganu ino agin jadi standar dengan bare. Ya misal arak dengan ngeruku misal ini begitu ngeruku. Yuh kandeng ngeruku kumbe ngana. Ini teh kanggo ngeruku. Nini be ndek kanggo no be dengan sunnah be ngeruku yendah ngana. Ngana oke. Yuh kandeng bang ngana. Kanda masih apa rana nyegak kepeng lek bang dengan sunnah dong masih ngana oke. Jadi ditekanggo salah akhirnya. Kenapa? Karena dilihat sudah ada ilmu. Karena demikian maka sida lebih butuh lagi menuntut ilmu akhirnya dijakan salah. Karena kesalahan sida akan menjadi dalil buat orang. Ini jadi masalah ini. Nah, maka ide sudah berilmu lebih butuh lagi menuntut ilmu. Ndak ke bare dengan waduh berilmu aku ngene tau ku bahasa Arab ngene misalnya tau ku aran ana aran anta aran hum tau ku bahasa Arab ngene jarak aku nuntut ilmu ende justru ide serip perlu malik untuk menuntut ilmu. Jadi intinya bahwasanya hidayah perlu dicari. Ya, setelah kita berusaha mencarinya, minta kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, orang yang berjuang mencari petunjuk kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan kasih dia petunjuk itu. Kemudian bilang jelu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukin tiang jalan yang lurus, ya Allah tunjukin tiang jalan yang lurus. Itu berdoa itu tengendeng akhirnya sadik hidayah isi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia berusaha meminta ngendeng tipa Allah Subhanahu wa taala. Mudahan jelas. Jelas tidak? Alhamdulillah wallahu taala. Mati itu. Bukan ide nutup berarti guys sila terus. Kalau kena di Parodah Ustaz, karena marandinya apa Ustaz kan? Udah masih itu Ustaz. Mah kan travel bahas ini. Pengajiannya tentang mujahadah seluruh Haji Puroda ketua anak ini. Biar Haji Puroda, jari Haji Puroda ini haji yang dia kuotanya di luar kuota Departemen Agama. Jadi kuotanya lain dengan kuota Departemen Agama ini. Kita kan mau nyetor Departemen Agamanya ada itu jatah nih pada seki kuota Departemen Agama. Ada tono kuota yang bukan dari Departemen Agama. Ya ini si belinta di luar no. Ya raninnya apa Puroda. Ngurus diri Puroda artinya masing-masing. Puroda artinya apa? Masing-masing. Jadi ngurus diri ndek na urusannya sih depak ini. Lagu nak keluar ia terbau ngandang karena ia kena tipu.
Iya maranang apa rana paranang nasi beli ini puroda lagu ternyata ndek bisa puroda bisa ziarah belina. Jualinnya bisa ziarah, siaran bisa ziarah ndek kanggo tekadu bahaji. Cibu tekadu bahaji no bisa haji atau si kedua bisa tenaga kerja. Ya, bisa tenaga kerja si ketelu bisa mahasiswa pelajar. Nah, ini berdua bisa ini bau udah mau izin haji aran tasreh. Amu dengan du bisa ziarah dia degin mau tasreh izin haji. Mun dengan du bisa umroh dia degin mau bisa haji. Dia degin mau izin haji. Nah, luwe dengan marandiri beli bisa puroda, lagu ternyata bisa ziarah belina. Ya akhirnya apa? Bauna ya. Jelas tidak? Oh, lain-lain doang ketua ada puroda mah nengka jana. Sila. Allah salam. Nggih. Nggih. Si mati le Palestina salatin ya. Wallahu taala a'lam. Jadi dengan si mati le medan perang. Jelas ya perang. Ya, maka dia tidak perlu disolatin mati le medan perang. Syahid masih arah sampai nengke. Perang mati di medan perang masih arah sampai nengke. Ya, lagu memponis dia mati syahid itu bau. Ya, dia mati di medan perang. Ya, adapun memponis dia mati syahid itu bau. Kenapa? Karena begitu ponis dia mati syahid berarti ponis dia masuk surga. Dan itu mereka dia tekanggo maran dengan tama surga melainkan ada dalil. Melainkan ada dalil. Kita nengke ini tama surga atau ndek? Semoga kita masuk surga. Ponis ini bau. Sebagaimana memponis orang tak neraka, dia tahu ponis tak neraka. Kecuali kalau ada dalil. Nabi itu bersabda Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Maka ini yang diponis masuk surga ini wajib kita imani dia masuk surga. Yang diponis masuk neraka Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian pamannya Abu Talib diponis masuk neraka oleh Nabi SAW. Maka kita wajib memponisnya masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahabin watab sayasla naran dzata lahab. Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab paman Nabi ini, Abu Lahab ini Allah mengatakan gini teman neraka. Maka wajib kita beriman dia masuk neraka. Selain yang disebut oleh dalil ditekanggu memponis dia. Termasuk masalah mati syahid. Kita kanggo maran dengan syahid fulan, syahid dia kanggo. Ya, dia kanggo marannya mati syahid. Lah lagu nang kemunar dengan perang, nang betul-betul perang. Melawan orang-orang kafir, perang beneran kaum muslimin melawan orang kafir, mati dia di sana dia nulak. Ya, dinulak mandi ya langsung disolati dia dalam kondisi seperti itu. Lagu sudah tipi-tipi nengke ya mati karena dijatuhi oleh bangunan. Ino siara dia lak perang, ya mati le balina. Dijatuhi oleh bangunan dan lain sebagainya. Kalau itu pandine ya. Ya kalau seperti itu dia dipandi. Dia sahidnya sahid rana dunia kah nanti kan. Dia sahid akhirat marah-marah ino dipandi dia. Ada marah dengan si tenggelam sahid dunia ini, ya muntadait dia ngena, maka dia dipandi, dibokosin, disolatin. Ya demikian pula dengan si sakit tian termasuk syahid juga, mati gara-gara sakit tian. Ya dia sahid dunia, ya sahidnya sahid dunia, maka dia niki diperlakukan sebagaimana napi arana diperlakukan sebagaimana jenazah-jenazah yang lain. Ini napi namanya yang mati di medan perang. Jelas ide ini. Jadi segi taktel tipi-tipi no, ia si yang dijatuhin oleh
bangunan-bangunan. Ya, betul. Betul. Sedangkan ya betul. Nggih, betul salatinna ya. Ya. Si sahid niki si mati di medan perang niki dia nulak mandi ya rokananda nih. Ya, ya dia nulak mandi ya inu. Ya. Dia sekedar dinapi di salati wallahu taala alam sebagaimana sahabat siarana Mus'ab bin Umair yang terkenal informasi nyebar, yang dia kaya raya lagu memperjuangkan Islam bilina hartana, kemudian mati di perang Uhud. Pas mati di perang Uhud ternyata enggak seki ngenteng pakaiannya, padahal dulu dia kaya raya di Mekah. Begitu tuh balung gagah luar biasa. Tapi dia hijrah ditinggalkan hartanya di Mekah, hijrah dia ke Madinah. Akhirnya berislam bersama Rasulullah SAW. Jadilah dia orang paling miskin di sana. Padahal di Mekah dengan paling sugi ini, bilina harta sila Mekah ini. Lalu ia hijrah ke kota Madinah. Jadi dia langsung orang miskin. Dia narak kelambi lain kecuali sehelai kereng enggak ada berdua ini. Ia kemudian ke dunia lalu perang dan dia meninggal di perang tersebut. Begitu ditutup bagian atas, bawa ke tempu. Tutup bagian bawah, atas masih ke tempu. Akhir tutup bagian atas, kemudian kakinya niki ditutup dengan rumput. Ya, ditutup dia dengan rumput dan dia nulak mandi ya ke marangone. Ya, dia nulak mandi ya. Niki salah satu contohnya orang yang mati syahid, dia tidak perlu dimandikan. Adapun mati syahid dunia perlu diperlakukan sebagaimana yang lain. Bayar wana niki ya wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Noh, yang katumena atau ida ngenang waktu karena katumar lemudi na. Baik, alhamdulillah. Niki dia para jamaah yang bisa kita paparkan, kurang lebih niat yang minta maaf. Mudah-mudahan jelas bermanfaat buat tiang. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebih niat yang minta maaf. Allah taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.